lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Innal ladzina satamene wong-wong akeh yatsluna kang padha maca sapa alladzina kitaballahi ing kitabe Allah wa aqamu lan padha mendirikan sapa alladzina as-sholata ing salat wa anfaqu lan padha nafaqahake sapa alladzina mimma saking barang razaqna kang wis menehi rezeki sapa kita ing alladzina siron ing dalem sifat rahasia wa alaniyatan lan ing dalam sifat terang-terangan yarjuna kang padha ngarepake sapa alladzina tijaratan ing perniagaan lan tabura kang ora bakal rugi apa tijarah liwafiyahum supaya nyempurnakake sapa Allahum ing alladzina ing wong-wong akeh ujurahum ing pira-pira ganjarane alladzina wa yazidalan nambah sapa Allahum ing alladzina min fadlihi saking keutamaane Allah innahu satemene Allah iku ghafurun zat kang maha pangapura zat kang maha akeh pangapurane syakurun tur kang zat kang maha mensyukuri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita mengawali untuk Ramadan kali ini kajian kitab At-Tibyan yang menerangkan tentang keutamaan membaca Al-Quran dan keutamaan menghafalkan Al-Quran dengan landasan sebuah ayat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu innal ladzina yatsluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang membaca kitab Allah yaitu Al-Quran dan orang-orang yang mendirikan sholat, juga orang-orang yang menafkahkan hartanya yang telah dirizkikan Allah kepada mereka, baik dalam menafkahkannya itu secara rahasia ataupun secara terang-terangan, yang mana mereka hanya mengharapkan perdagangan, atau mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Jadi bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik dan benar, mendirikan sholat dan menafkahkan harta yang telah dirizkikan Allah kepada kita semua, baik dalam memberikan nafkah itu secara rahasia ataupun terang-terangan. Jadi orang bersedekah itu boleh secara rahasia supaya orang lain tidak tahu, itu boleh, dan itu yang untuk bisa menjaga keikhlasan kita semua. Dan juga boleh secara terang-terangan, jadi di hadapan orang banyak kita bersedekah, itu pun juga diperbolehkan. Nah, orang-orang yang seperti itu, maksudnya yang membaca Al-Quran, mendirikan sholat, menafkahkan hartanya itu, mereka itu mengharapkan perdagangan. Jadi bacaan Quran, sholat itu diibaratkan itu perniagaan. Jadi kita berdagang, tapi dagangan yang kita perdagangkan itu lantaburo. Lantaburo itu tidak akan pernah rugi. Lantaburo, lan itu kalau dalam bahasa Arab ya, menggunakan kalimat lan itu berarti selamanya tidak akan. Lantaburo selamanya tidak akan merugi. Orang yang berdagang yaitu dengan cara membaca Al-Quran, mendirikan sholat, dan menafkahkan hartanya, semuanya itu tidak akan pernah sia-sia.
liwafiyahum ujurahum. Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahala-pahalanya itu. Jadi Allah akan menyempurnakan pahala bacaan Al-Qur'an. Allah akan menyempurnakan sholat kita, pahala sholat kita. Allah akan menyempurnakan pahala sodakoh yang kita sodakohkan kepada orang lain. Wa yazidahum, dan Allah akan menambah, akan menambah pahalanya itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Penambahan pahala ini disesuaikan dengan kualitas dari ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan atau yang akan kita kerjakan. Katakanlah baca Al-Qur'an, ya, baca Al-Qur'an itu satu hurufnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan dicatat satu kebaikan. Jadi satu huruf ayat Al-Qur'an, satu huruf dalam Al-Qur'an itu akan dicatat satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi sama kita membaca alif lam mim itu ada 3 huruf, alif, lam, dan mim. Alif itu satu kebaikan, lam itu satu kebaikan, mim itu juga satu kebaikan. Nah, setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi alif itu pahalanya satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Lam itu satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 juga. Mim juga seperti itu. Itu kalau satu ayat Al-Baqarah yang pertama, alif lam mim, sudah mengandung 3 huruf. Bahkan bukan hanya 10 kebaikan, wallahu yudhaifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan pahala kebaikan-kebaikan itu sesuai dengan yang Allah kehendaki. Jadi manusia kita nggak bisa menghitung lagi. Sesuai kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki 1000 kali lipat, ya bisa. Allah akan melipat gandakan 700.000 kali lipat juga bisa. Wallahu yudhaifu liman yasha itu pelipatan yang tidak ada batasannya. Nah, orang yang akan dilipatkan pahalanya itu, ya, itu disesuaikan dengan kalau baca Al-Qur'an ya kualitas bacaannya. Kualitas bacaannya itu ya bacaannya sesuai dengan tasjid, ya, tajwidnya bagus, makharijul hurufnya bagus, suaranya bagus, ya. Jadi tajwidnya benar. Terus juga dia benar-benar ikhlas, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara membaca yang benar, ya, terus juga dengan dibarengi keikhlasan, hanya mengharap ridho Allah. Ibadah yang seperti ini yang oleh Allah akan dilipat gandakan, yang tidak ada yang mengetahui berapa lipatannya, saking banyaknya. Begitupun mendirikan sholat. Ya, mendirikan sholat itu ya disesuaikan dengan kualitas sholatnya. Kualitas sholatnya itu maksudnya dia sudah tahu rukunnya, enggak paham syaratnya sholat apa enggak, bagus bacaannya pada waktu sholat apa enggak, terus pada waktu sholat itu selama sholat mulai dari takbir sampai salam itu benar-benar lillahi ta'ala, untuk Allah, yang diingat hanya Allah atau tidak. Nah, seumpama syarat rukunnya sudah bagus semua, bersucinya sudah bagus semua, khusyuknya sudah sempurna, jadi mulai dari takbir sampai salam itu pokoknya yang diingat cuma Allah, yang lain udah nggak diingat lagi, Mas. Pasien yang ada di rumah yang mau rebonding itu udah nggak diingat lagi, ya itu ibadah sholat yang seperti itu yang akan dilipat gandakan oleh Allah dengan lipatan sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Artinya lipatannya akan sangat tinggi sekali, akan sangat besar sekali, ya. Begitupun sedekah atau menginfakkan harta kita. Karena kalau dalam ayat lain, ayat Allah dalam
apa Al-Quran itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini adalah infak yang paling sempurna. Lan tanalul birra, kamu tidak akan bisa mendapatkan kebaikan yang sempurna. Lantana itu menggunakan lan tuh masalah Pak. Kalau belajar nahwu dulu, lan itu huruf nasab. Selamanya lantana lul birra, selamanya kamu itu tidak akan pernah mendapatkan kebaikan. Hatta tunfiqu, sehingga kamu semua itu menafkahkan hartamu. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dari apa-apa atau dari harta yang kamu cintai. Ya, ini udah infak yang paling tinggi sekali derajatnya dan yang paling banyak sekali pahalanya, ya seperti ini, yaitu menginfakkan sesuatu milik kita yang kita cintai gitu. Nah ini yang kalau kita berat, ini kalau kita kan yang sudah nggak kepake ya, sisa kita itu yang baru yang kita berikan kepada orang lain ya. Jadi bukan yang kita cintai. Jadi kalau pengen sempurna yang kita cintai, katakanlah kita yang paling kita cintai itu apa? Ya, dari harta kita diminta orang, dikasih. Nah itu yang paling sempurna seperti itu. Tapi kalau tingkatan seperti itu, kita kayaknya kok nggak mampu. Ya. Jangan nggak usah yang tinggi lah, katakanlah pakaian saja lah. Pakaian kita ada dari 10 pakaian kita ada satu yang paling bagus yang sangat kita cintai kemudian diminta orang, itu saja berat untuk kita berikan, apalagi yang selain pakaian, katakanlah harta selain pakaian, duit sapi minta PE ya kayaknya kan susah sekali. Padahal itulah kalau para sahabat itu jangankan kok cuman pakaian, harta semua yang diminta untuk perjuangan Rasulullah itu diberikan, entah itu tanah, entah itu onta ya. Seperti Sayyidina Abu Bakar itu kan seluruh hartanya kan dinafkahkan untuk diinfakkan untuk sabilillah kan ya. Sayyidina Abu Bakar itu. Sayyidina Umar itu separuh hartanya diinfakkan untuk separuh hartanya. Jadi kalau dia punya sawah 1 hektar ya, punya perumahan 1/4, tapi sawah 1 hektar berarti 2,5 hektarnya dikasihkan, 1/4 berarti semuanya dikasihkan. Bukan Sayyidina Umar. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar tidak, semuanya, pokoknya sampai ditanya oleh Rasulullah, terus engkau meninggalkan untuk anak istrimu apa? Saya meninggalkan Allah dan Rasulnya. Nah kalau kita kan itu sudah enggak level lah, kuat. Sangat jauh sekali, tapi paling tidak itu menjadi motivasi. Jangan terlalu kita itu pikir, jangan terlalu kita pelit. Jadi Allah akan menambah pahala-pahala orang-orang yang melaksanakan ibadah-ibadah yang seperti yang di atas tadi dengan lipatan yang tidak yang sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Karena saking banyaknya dan semua itu dikembalikan kepada kualitas ibadah kita masing-masing. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah itu zat yang maha memaafkan, yang maha mengampuni. Jadi Allah itu zat yang maha mengampuni. Jadi dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan tadi, baca sholat itu pun akan bisa menjadi penyebab Allah mengampuni kita. Dari kita melaksanakan ibadah sholat itu pun juga akan bisa menjadi penyebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Atau dengan infak yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan, itu juga akan menjadi penyebab Allah akan mengampuni kita semua. Innahu ghafurun syakur. Dan Allah itu zat yang maha mensyukuri ya, Allah zat yang maha mensyukuri. Oleh karena kita sebagai hambanya juga harus mencontoh sifat Allah yang maha mensyukuri. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bersyukur kita diberikan badan dengan sehat, dengan cara kita membaca kitab Allah.
jangan bosan membaca Al-Quran, apalagi bulan Ramadan seperti ini. Paling tidak itu sehabis sholat sempatkan waktu untuk membacanya, walaupun hanya 1 lembar atau 1 halaman. Targetkan paling tidak itu 1 bulan ini bisa khatam sekali minimal sekali. Ya, syukur-syukur kalau bisa seminggu sekali khatam. Syukur-syukur kalau 3 hari sekali bisa khatam. Karena saking banyaknya pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Pahala sunnah akan dijadikan menjadi pahala wajib. Pahala wajib itu akan dilipat gandakan menjadi 70 lipatan. Jadi pahala sunnah itu pahalanya kalau dilaksanakan pada Ramadan ini sama seperti pahalanya melaksanakan sesuatu yang wajib. Sholat qobliyah ba'diyah itu kan sunnah, itu pahalanya sama seperti melaksanakan sholat wajib 5 waktu itu. Sholat wajib yang 5 waktu atau sesuatu yang wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipatan. Karena ini kesempatan bagi kita semua. Dah cukup sekian, insyaallah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.